Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk seminar praktikum sistem operasi pertemuan ketiga akan saya mulai. Oke. Yaitu yang pertama adalah proses. Nah, proses itu apa? Pada modul ini modul 5 lebih tepatnya akan mempelajari tentang thread. Nah, di sini ada proses. Apa itu proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi atau berjalan, seperti itu. Nah, proses itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu proses berat heavyweight dan proses ringan, yaitu thread. Proses berat sendiri merupakan proses standar ketika program dieksekusi. Lalu yang proses ringan merupakan proses kecil yang biasa kita namakan sebagai thread. Oke, lanjut. Nah, di sini yaitu thread. Thread adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Thread juga saling berbagi bagian dalam program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Lalu thread juga terdiri Untuk share apa? screen-nya ngebug, Mas. Oh, ngebug ya? Sebentar. Nggak jalan, Mas. Ya, sih. Oke. Gimana, udah kelihatan nggak? Udah bisa apa nggak? Sudah, Mas. Oke. Saya lanjut saya ulangi di sini aja. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dibagi menjadi dua, yaitu proses berat dan proses ringan. Proses berat dinamakan heavyweight. Untuk proses ringannya adalah thread. Oke. Lanjut di sini. Pengertian thread secara lebih mendalam adalah suatu unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Lalu thread juga saling berbagi bagian program, yaitu bagian data dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Lalu thread juga memiliki ID thread, program counter, himpunan, register, dan stack. Thread proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Jadi bisa kalian lihat di gambar yang ada di kanan itu, ada thread 1 dan thread 2, di mana yang paling kanan sendiri adalah time. Lalu yang lingkaran itu namanya proses. Jadi dalam proses itu bisa ada banyak thread seperti itu. Oke. Saya lanjut. Ada yang namanya single threading dan multi threading. Kalau single threading adalah sebuah proses lightweight sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Kalau pada multi threading, proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar, single threading ada satu thread, lalu multi threading bisa banyak thread seperti itu. Nah, keuntungan multithreading adalah tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Lalu pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Oke. Untuk model-model thread seperti yang ada di buku, yaitu ada kernel level threading, yaitu thread ini dibuat oleh pengguna
yang berkorespondensi satu-satu dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari threading. Lalu yang kedua adalah user level threading, sebuah pemetaan N1 yang many to one yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Lalu yang ketiga ada hybrid threading, sebuah pemetaan many to many yang berarti beberapa jumlah banyak thread aplikasi dipetakan ke beberapa entitas di kernel, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang untuk yang modul 6 ya, yaitu Windows Service. Windows Service adalah sebuah aplikasi yang berjalan dari proses booting pada sistem operasi Microsoft Windows. Windows Service sendiri berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Dalam Unix, konsep Windows Service identik dengan daemon. Jadi kalau kita membicarakan service pada Linux, itu namanya adalah daemon, seperti itu. Contoh untuk Windows Service sendiri adalah seperti Windows Update, DNS Client, Web Client, Remote Access, dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara untuk membuat Windows Service. Yang pertama adalah syaratnya adalah Anda harus menginstal Visual Studio untuk IDE-nya, lalu .NET Framework, lalu yang ketiga ini adalah skill pemrograman bahasa VB.NET dan C#. Lalu untuk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tentu saja membuat project .NET Windows Service, lalu menulis program, lalu memasukkan fungsi-fungsi untuk service tersebut. Oke. Nah, di sini ada perbedaan antara Windows Service dan Task Scheduler. Oke. Yang pertama adalah Windows Service itu berjalan secara permanen dan berkelanjutan, sedangkan Task Scheduler adalah berjalan hanya saat dijadwalkan. Untuk Windows Service sendiri berjalan saat service dibutuhkan oleh aplikasi. Untuk penjadwalan berjalan secara individu, tidak bergantung dengan aplikasi. Pada Windows Service juga program kompleks yang membutuhkan skill pemrograman saat membuatnya. Kalau kita di penjadwalan itu lebih mudah karena tinggal dijalankan menggunakan aplikasi Windows bawaan. Lalu untuk Windows Service juga berjalan saat dipicu dengan sebuah event atau aplikasi. Lalu yang scheduler berjalan saat dipicu dengan waktu yang telah dijadwalkan atau ditentukan, seperti itu. Untuk melihat Windows Service sendiri ada caranya, yaitu yang pertama, kalau kita lewat di Task Manager bisa Anda lihat sendiri di Service. Atau yang kedua, bisa menggunakan perintah di Command Prompt yaitu net start, lalu tanda lurus more, seperti itu. Atau yang ketiga, bisa melihat di service.msc, ini yang lebih lengkap, yaitu kalian pergi ke Run, lalu pilih service.msc, lalu Anda bisa melihat service yang sedang berjalan ataupun yang tidak juga ada di situ. Nah, di sini ada tiga komponen dari Windows Service. Yang pertama adalah Service Status, lalu Service Start Mode, dan Start As atau By, dimulai dari. Oke, untuk yang Service Status itu ada 4, yaitu Started, yaitu service sedang berjalan, lalu Pause artinya sedang di pause, sedang dijeda. Lalu yang ketiga adalah pending, berarti dia sedang menunggu. Lalu yang keempat adalah stop, yaitu ketika service berhenti. Lalu untuk service start mode ada 4 juga. Automatic, berarti dia otomatis, dimulainya otomatis, entah itu dipicu oleh event atau aplikasi lain. Lalu yang kedua adalah manual, artinya dia itu dimulai oleh user secara manual. Lalu delayed start, yaitu menunggu start yang delay. Lalu yang terakhir ini adalah disable, yaitu start yang dimatikan atau tidak dinyalakan. Lalu untuk yang start by adalah service yang dimulai dari service, entah itu local system atau local service. Dan yang terakhir adalah dimulai dari network service, seperti itu.
Oke, untuk seminar pertemuan 3 ini mungkin sudah selesai. Mungkin saya akhiri saat ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk praktikum modul 3 ini, pertemuan 3 ini. Bagaimana? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ya sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam BRBB. Tuh.